Perkenalkan, nama saya Yosef Haristo Praskowidiaso, NPM 171801111108. Pada kesempatan hari ini saya akan memperagakan untuk resusitasi neonatus. Jadi pada awalnya kita ini dulu lakukan dulu pertama inform consent pada pasien, pada ibu pasien. Bu, jadi dari asesmen yang kami lihat ini bayinya ibu ada sesak atau ada blok yang ngeblok di jalan napasnya. Jadi kami akan melakukan beberapa perlakuan terhadap bayi ibu untuk menaikkan menaikkan tingkat survival bayi ibu. Apakah ibu bersedia? Kalau sudah bersedia, maka langkah selanjutnya yakni kita mempersiapkan diri kita sendiri menggunakan pertama kita persiapkan alatnya. Yang kita pakai itu ada masker, handgun, terus habis itu apron, habis itu persiapkan juga head cap, habis itu persiapkan tempat sama ini alat yang lainnya juga. Untuk tempatnya kita cari meja datar, itu ada lampu di atasnya, jarak 60 cm, lampunya 60 watt, jaraknya 60 cm dari meja di atasnya persis. Terus habis itu untuk alatnya sendiri itu ada untuk alatnya sendiri ada stetoskop, lalu ada ambu bag, ada suction, terus habis itu sama split injeksi isi epinefrin. Langkah selanjutnya yaitu kita taruh bayinya dulu ini di 3 kain. Jadi 3 kain ini, satu kainnya ini yang dari persalinan, terus habis itu 2 kainnya ini, yang satu untuk angkat kepala bayi, yang satunya lagi untuk alas. Jadi pertama kita lap dulu bayinya ya, terus habis itu kita angkat, terus yang ini kita buang, terus habis itu kita angkatkan pakai kain yang baru ya. Terus habis itu kita lakukan asesmen Apgar, yakni asesmen Apgar itu jadi kita lakukan lihat warna warna kulitnya, apakah dia kemerahan atau kebiruan. Lalu kita lihat taktik itu si nangis apa enggak. Terus habis itu kita lihat rangsang otot, apakah dia gerak-gerak atau enggak. Terus habis itu kita lihat napas. Jadi habis itu kita lihat denyut jantungnya dulu. Kalau misalnya denyut jantungnya kurang dari 100, maka kita lakukan dulu, coba cek dulu frame-nitus taktil. Aku lepas dulu ini. Itu taktil di belakang ini, di belakang telinga, atau kita sentil-sentil bagian telapak kaki. Habis itu kita lakukan suction 2 kali di mulut, terus 1 kali di setiap hidung, di setiap lubang hidung. Kita lakuinnya itu pertama mulut dulu, habis itu hidung kanan sama hidung kiri. Lalu habis itu kita lakukan ventilasi buatannya menggunakan ambu bag ini. Jadi caranya kita angkat
agak ke ekstensi ke mulut si bayi, harus ketutup. Habis itu kita lakuinnya. Jadi kita ke sebelah sini dulu, buat ngangkat kepalanya si bayi menuju posisi ekstensi. Ingat dulu ya. Jadi kita angkat ekstensi kepala si bayi. Habis itu lakuin 30 kali, 1, 2, selama 1 menit ya. Kalau sudah dilakukan, maka kita ini lagi asesmen lagi untuk denyut jantung si bayi ya. Kalau misalnya masih kurang dari 60 untuk denyutnya, maka kita lakukan kompresi sama itu VTP. Jadi untuk VTP-nya kita panggil asisten, terus habis itu kita yang lakukan kompresinya. Jadi kita lakuin kompresinya itu, tunggu. Setelah itu saya pindah dulu mau untuk ini biar lebih gampang prosesnya aja. Jadi kita kan pakai kedua jari ini ya. Saya pindah dulu. Jadi ini kita lakukan kompresi itu rasionya 3 kali kompresi, 1 kali VTP itu selama 1 menit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau udah, kita asesmen lagi ini denyut jantung bayinya. Kalau masih kurang dari 60, maka kita lakukan lagi. Tapi sebelumnya kita suntikan dulu epinefrin itu di vena umbilikalis si bayi ya. Habis itu lakuin lagi langkah yang tadi sebelumnya. 3 banding 1 lagi. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi setelah kita lakukan terus itu untuk kompresi sama VTP-nya itu 3-5 menit. Terus kalau misalnya habis itu kita asesmen lagi. Kalau asesmen lagi sampai kalau kita asesmen lagi ini denyut jantungnya, kalau misalnya masih 60 detik, masih 60, maka kita ini lagi epinefrin lagi, ini lagi VTP lagi, terus kompresi lagi, itu sampai 10 menit ke depannya. Kalau misalnya kalau misalnya 10 menit itu masih kurang dari masih kurang dari 60, maka resusitasinya kita anggap gagal. Tapi kalau misalnya ada kenaikan denyut jantung, maka kita anggap itu berhasil. Lalu kita rujuk langkah selanjutnya, yakni kita rujuk terus terus habis itu kita konseling keluarga mengenai langkah
langkah apa saja yang mesti dilakukan, terus habis itu mengenai nutrisi dan mengenai rujukan yang mesti dilakukan ke pasien. Mungkin dari saya sekian, terima kasih.